ulang. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati para pengurus MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur yang sudah hadir, Bapak Wahid, Ibu Ita. Yang saya hormati Bapak Ibu pendamping lomba agenda dari MGMP Provinsi Jawa Timur, dan yang saya banggakan dan saya sayangi adik-adik peserta English Festival 2023 yang dilaksanakan oleh MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini kita wajib mengumandangkan karena rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berkumpul, Bapak Ibu, adik-adik bisa hadir memenuhi undangan kami. Itulah yang patut kita syukuri, dan kesehatan yang tentunya juga kita patut syukuri. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan syafaat kepada kita, bimbingan dan petunjuk, yaitu agama Islam. Bapak Ibu, adik-adik yang saya hormati, pada hari ini, sore ini, Rabu, tanggal 20 September 2023, seperti undangan yang telah disampaikan oleh panitia, bahwa pada sore hari ini kita akan mengikuti kegiatan technical meeting tentang agenda dari English Festival 2023. Agar apa yang akan kita laksanakan di sore hari ini berjalan dengan lancar dan penuh rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Quran sehingga apa yang akan kita laksanakan benar-benar bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Ila hadratil Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga bacaan tadi mendapatkan syafaat dari Allah sehingga apa yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar. Sebelum kita memulai acara, mohon untuk adik-adik, Bapak Ibu, pendamping, mohon bisa segera mengisi daftar hadir yang sudah dibagikan di room chat. Adapun susunan acara di sore hari ini, yaitu pembukaan, dan tadi sudah kita laksanakan. Yang kedua, yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya, dan yang ketiga, sambutan dari Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur,
Dan berikutnya adalah pemaparan technical meeting dari English Festival 2023. Yang berikut tanya jawab dan yang terakhir penutup dan doa. Baik, agar kita menyemangati dan mendidik kita untuk menjadikan manusia yang nasional, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Kami sampaikan semoga lagu kebangsaan itu menjadikan kita semakin nasionalis. Bapak Ibu, adik-adik yang saya hormati, Pak Chen sudah hadir, masih belum? Halo, Pak Chen? Oh, belum hadir. Baik. Karena Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur masih ada kegiatan lain, nanti kalau sudah hadir, nanti akan memberikan sambutan kepada kita semuanya, menyambut bahwa kegiatan technical meeting English Festival ini bisa berjalan dengan lancar. Langsung saja untuk acara berikutnya, yaitu penjelasan secara rinci nanti technical meeting English Festival 2023 yang akan disampaikan oleh Bapak Wahid Maulidi. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih Pak Puspo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil Bapak. Oh, masa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore kepada Bapak, Ibu guru pendamping dan seluruh siswa sebagai partisipan yang hadir pada sore hari ini. Yang terhormat, saya sampaikan kepada Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur, yaitu Bapak Mokusen MPD, yang kebetulan pada sore hari ini beliaunya ada jam ngajar mahasiswa, sehingga belum bisa bergabung di sore hari ini. Mungkin nanti kalau misalkan Pak Kusen sendiri atau biasa dipanggil Pak Chen begitu ya, Bapak Ibu.
Nanti misalkan Pak Chen sendiri hadir, akan diinformasikan dan langsung memberikan sambutan seperti itu. Yang saya hormati seluruh pengurus MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur, yaitu Ibu Olivi Emilia selaku bendahara. Yang kedua yaitu kepada Ibu Ita Moraliawati sebagai sekretaris MGMP, kemudian kepada Bapak Puspo Andoko SPD juga sebagai bidang humas. Sedangkan saya sendiri bidang organisasi Bapak Ibu. Yang saya hormati juga para pendamping dari masing-masing sekolah tingkat SMA se-Jawa Timur, dan yang tak lupa saya banggakan atau kami banggakan seluruh peserta English Festival atau biasa kami singkat dengan IFES 2023 gitu. Karena ada dua jenis lomba, jadi yang ada atau yang hadir pada sore hari ini adalah semua peserta dari lomba English Speech Competition, dan yang kedua ada English Vlog Competition. Baik, langsung saja izin untuk share screen Pak Puspo dan Bapak Ibu semua. Ini apakah sudah terlihat belum? Belum Pak Lahid, belum. Belum, masih belum. Ini masih appear on top. Wait minute, tunggu Bapak Ibu. Nah, ini mulai. Ya, oke. Terima kasih. Waduh, senengane gawe HP loh. Saya pakai HP Pak Puspo, biar lebih enak aja kelihatannya. Ini langsung kanvanya Bapak Ibu dan adik-adik semuanya ya. Baik, yang pertama filosofi dari adanya kegiatan English Festival ini berawal dari 2 tahun yang lalu. Kami pernah mengadakan English Vlog Competition. Kemudian rencana sih tahun kemarin juga mau mengadakan, tapi ternyata saking padatnya kegiatan MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur, sehingga English Vlog tahun kemarin kami belum bisa mengadakan. Nah, tahun ini kami mengadakan lagi, namun karena ingin meriah, lebih meriah lagi, jadi ditambahkan satu lomba lagi yaitu English Speech. Nah, yang pertama kita ke timetable ya. Untuk timetable-nya tanggal 6 kemarin kami sudah ada pertemuan atau rapat koordinasi dengan masing-masing ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Kota se-Jawa Timur untuk kegiatan English Festival ini seperti apa. Nah, yang pertama itu tanggal 6 September sudah. Kemudian yang kedua, tanggal 7 sampai 20 September, yaitu tahap registrasi, dan hari ini nanti terakhir malam nanti jam 00 atau 12.00 atau 00.00 begitu nggih Bapak Ibu dan adik-adik semuanya baru ditutup. Jadi Pak Wahid melekan dong. Ya, saya siap untuk melek nanti, intinya jam 00.00 nanti malam harus di-close, harus ditutup seperti itu. Kemudian rencana di tanggal 21 sampai tanggal 25 September yaitu tahap upload video. Videonya yang diupload nanti seperti apa Bapak nanti. Kemudian tahap tanggal 27 September sampai dengan tanggal 4 Oktober ini ada penilaian dari Dewan Juri. Kemudian tanggal 7 Oktobernya akan ada pengumuman. Kemudian untuk pemilihannya ya kami memilih juara 1, 2, dan 3 yang nantinya akan mendapatkan sertifikat, trofi, dan uang pembinaan. Kemudian akan dipilih juga dari masing-masing lomba itu juara harapan 1, 2, dan 3. Namun hanya mendapatkan sertifikat dan trofi juga. Nah, untuk semua peserta yang tidak masuk kategori atau nominasi juara harapan ataupun juara 1, 2, 3 nantinya akan mendapatkan sertifikat dari kami seperti itu. Kemudian adapun temanya ini Pak Puspo. Tema dari kegiatan IFES ini, IFES 2023 yaitu English Empowers You. Jadi bagaimana caranya bahasa Inggris ini
apa ya, menguatkan kita semua gitu loh. Karena dengan bahasa Inggris di dunia yang sekarang atau di zaman yang sekarang ini, kita sangat membutuhkan bahasa Inggris. Yang pertama untuk mendapatkan pekerjaan, minimal lebih diprioritaskan daripada yang lain yang tidak bisa atau tidak paham, tidak mengerti apa itu artinya. Nah, seperti itu. Karena untuk bekerja sekarang ada juga yang melamar pekerjaan. Nah, mereka itu interviewnya via online. Nah, begitu. Ada juga yang seperti itu. Nah, oke gitu ya. Kemudian registration fee-nya sebesar 50.000 dibayarkan ke rekening MGMP Bahasa Inggris SMA Jawa Timur ke rekening BCA nggih, atas nama Olivia Emilia. Nah, ini Ibu bendaharanya. Kemudian ada informasi penting bahwasannya yang juara 1, 2, dan 3 di masing-masing event, otomatis nanti akan ada 6 orang ya, Bapak, Ibu, dan adik-adik. Akan ada 6 orang nanti yang akan mendapatkan golden ticket atau free pass untuk mengikuti English Camp 2023 yang tepatnya nanti akan kita adakan di bulan November. English Camp ini seperti contoh kemah atau LDK OSIS begitu nggih, tapi kita kemas LDK-nya seperti itu dalam versi bahasa Inggris. Jadi akan ada English area di suatu tempat di mana kita wajib, it must be speaking English gitu. Jadi harus kita ngomong pakai bahasa Inggris, begitu adik-adik. Nah, nanti kalau tidak ngomong bahasa Inggris atau kedengeran tidak ngomong bahasa Inggris nanti akan didenda. Panjang lebar nanti untuk yang English Camp ya. Nah, kemudian ini timetable tadi sudah ya. Kemudian juknis atau syarat peserta nanti seperti apa sih? Yang pertama, peserta merupakan siswa aktif SMA se-Jawa Timur. Jadi kami hanya memfasilitasi tingkat SMA. Untuk tingkat SMK, misalkan seperti kemarin ada satu nama itu yang mendaftar dari SMK Telkom. Saya hubungi berkali-kali, ternyata bukan nomor WA. Saya telepon, tidak diangkat. Ini nomor apa begitu maksud saya, sehingga kami kesulitan. Mungkin nanti misalkan hadir pada Zoom meeting sore hari ini, nanti setelahnya bisa menghubungi saya. Terima kasih. Kemudian peserta merupakan siswa aktif SMA se-Jawa Timur, kemudian melakukan pendaftaran secara online via Google Form sesuai jenis lomba yang diikuti. Jadi ada 2 link. Yang pertama ada link untuk English Speech Competition, yang kedua ada English Vlog Competition. Jadi masing-masing link beda lomba, begitu. Kemarin sudah kami share, Bapak Ibu bisa melihat ketercapaian dari masing-masing lomba. Karena kami punya kuota dari masing-masing kabupaten kota minimal mengirimkan 5 minimal. Ada yang banyak WA ke saya, Pak, kalau misalkan inisiatif sendiri boleh, Pak? Boleh. Pak, kalau misalkan lebih dari 5 boleh? Boleh. Itu masih tanya jawab seperti itu. Enggak apa-apa, boleh. Minimalnya 5. Maksimalnya terserah, tidak terbatas Bapak Ibu dan adik-adik semua seperti itu. Silakan mumpung masih ada waktu 5 hari ke depan. Misalkan teman-temannya sudah fasih bahasa Inggris begitu, nggih. Silakan bisa diikutkan. Ayo diajak teman-temannya, ayo ikut, mau cuma ngomong doang, nanti diedit videonya sebagus mungkin. Oh, diedit seperti apa? Nah, sebagus mungkin itu silakan diedit untuk yang vlog, gitu ya. Biaya registrasi per lomba yaitu sebesar 50.000 per orang, bukan per jenis, nggih. Nah, di sini tidak ada tulisan tim, Bapak Ibu. Jadi ini lombanya adalah per individu. Karena apa? Karena sertifikatnya nanti akan dipakai oleh individu atau putra-putri jenengan semua, begitu. Jadi kalau misalkan tim, sertifikat tersebut tidak terlalu banyak bermanfaat. Tapi kalau itu individu, sangat besar sekali manfaatnya. Terus pembayarannya bisa dilakukan secara mandiri maupun kolektif. Yang notabene-nya adalah misalkan itu pribadi atau mandiri, langsung tulis saja nama pesertanya saat transfer, begitu ya. Misalkan namanya siapa, dari mana, gitu ya. Ditambahkan begitu. Terus kemudian misalkan itu kolektif, silakan transfer sebesar banyaknya siswa. Misalkan siswanya yang mau ikut adalah 4 orang. 4 kali 50.000 otomatis kan 200.000. Nah, yang ditransferkan 200.000.
Terus bagaimana Pak registrasinya? Registrasinya adalah per siswa yang didaftarkan. Sehingga apa? Nanti upload bukti transfernya pakai yang 200.000 itu. Otomatis kami akan selalu mengecek, oh ini sama dengan ini, dengan yang B, dengan yang C juga, dengan yang D juga, oh sama, oh ya benar. Kalau misalkan lebih, ada nama yang lebih tapi upload bukti TF tersebut, otomatis akan kami japri-japri begitu. Nah, gitu nggih, Bapak Ibu dan adik-adik semua. Kemudian videonya Ditagih, ditagih. ya ditagih, nggih Pak Puspo, benar ditagih. Terus yang selanjutnya atau yang berikutnya yaitu ketentuan tentang video itu sendiri. Kami sudah mencantumkan di sini. Nah, mungkin adik-adik atau Bapak Ibu guru bisa memperhatikan lebih dari juknis yang ini, bagian ini, yang tengah. Peserta mengunggah hasil karya dalam bentuk video durasi 5-10 menit. Jadi durasinya 5 menit boleh, boleh. Kurang dari 5 menit boleh, boleh. Tapi akan ada pengurangan nilai. Begitu. Kami akan buat, eh, sudah buat kriteria penilaian, misalkan kurang dari 5 menit dan lebih dari 10 menit. 10 menit tidak mungkin toh sepanjang apa begitu videonya, nanti berat begitu. Minimal 5 menit sampai 10 menit. Pada channel YouTube sekolah maupun link video tersebut di copy paste pada link pengumpulan hasil karya. Jadi kami hanya butuh link videonya. Yang sering banyak pertanyaan adalah, Pak, ini apakah boleh diupload di akun YouTube pribadi? Boleh, wes. Karena yang kami butuhkan adalah linknya, begitu ya. Maksud kami, kenapa kok kami tulis di YouTube sekolah? Agar video tersebut tetap masuk di akun YouTube punya sekolah. Jadi bukan punya adik-adik. Kalau adik-adiknya semuanya misalkan sudah lulus. Nah, wes sudah itu punya adik-adik sekolah, YouTube sekolah, nggak ada toh gitu loh maksud kami begitu. Tapi mulai kemarin atau mulai hari ini kami sudah putuskan bahwasannya video tersebut boleh diupload di akun YouTube pribadi masing-masing. Wes, intinya bagaimana caranya kami mendapatkan linknya. Nah, link YouTube tersebut, nanti di copy paste, di copy paste ke Google Form untuk link hasil pengumpulan hasil karya yang sudah disiapkan oleh panitia. Terus untuk logo, nah ini yang penting ya, logo ya Bapak Ibu. Logo Jawa Timur, logo sekolah, dan logo MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi ini wajib ada. Jadi 3 logo ini wajib ada di atas. Pak, taruh di kiri atau taruh di kanan, Pak? Nah, silakan pilih sendiri. Kalau misalkan di bagian kanan nanti kurang enak, kurang bagus, taruh di sebelah kiri. Kalau kurang di sebelah kiri kurang bagus, taruh di sebelah kanan. Intinya jangan ada logo di bawah. Logonya taruh di atas, begitu adik-adik ya, dan Bapak Ibu semuanya. Terus penulisan nama video sebagai berikut. Nama lengkap, asal sekolah, jenis, lomba. Jadi di video YouTube-nya, nanti ketika upload, nanti ditulis nama lengkapnya siapa, asal sekolahnya dari mana, kemudian jenis lombanya apa. Misalkan English Speech Competition, boleh itu. Atau speech saja, tidak apa-apa. Begitu, nggih. Terus yang berikutnya, juri pada penilaian lomba English Speech Competition dan English Vlog Competition yaitu 3 dosen perguruan tinggi negeri di Jawa Timur. Masing-masing jenis lomba akan ada 3 dosen PTN atau perguruan tinggi negeri. Yang pertama untuk bahasa Inggris atau speech, kami punya Pak Munir. Kemudian yang kedua nanti ada Ibu Yusnita dari UM. Dan satu lagi nanti akan ada dari UB. Itu untuk English Speech. Kemudian juri di English Vlog, kami ada Bapak Ari dari TS. Kemudian yang kedua ada dari dosen komunikasi, beliau sudah doktor statusnya atau sudah S3 begitu nggih. Itu dari UTM jurusan atau fakultas komunikasi begitu. Kemudian yang satu lagi nanti kami butuh Pak Munir karena di English Vlog juga akan ada pronunciation-nya juga, jadi kami butuh Pak Munir juga.
Pak Munir lagi di English Vlog-nya, begitu. Jadi genap 6 orang juri di masing-masing lomba atau jenis lomba akan ada 3 juri seperti itu. Terus catatan yang terakhir, video diatur dengan rasio 16:9 atau landscape menggunakan kamera HP boleh, kamera SLR boleh, handycam boleh, dan lain sebagainya juga boleh. Drone Kak, silakan boleh sebagai tambahan. Oke, enggak apa-apa, asalkan sama nanti kan begitu. Misalkan video awal nanti tidak pakai drone, bagus, jernih, tajam begitu ya. Kemudian pakai drone. Nah, gambarnya agak ngeblur sedikit, otomatis akan ada pengurangan toh dari sisi editingnya begitu. Nah, Pak Ari itu bagiannya. Gitu nggih. Kemudian resolusi video minimal 720 pixel. Jadi intinya tajamnya juga penting lah adik-adik ya, Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian untuk video English speech competition tanpa proses editing atau no cut. Jadi di speech adik-adik mulai langsung oke, mulai gitu ya. 3 2 1 action gitu ya. Itu tidak ada potongan-potongan. Jadi dari awal dari menit 1 sampai menit kelima itu tidak ada potongan. Gitu ya. Boleh misalkan di awal ditambahkan menjelaskan identitas diri dulu boleh hingga nanti jadi 5 menit. Silahkan monggo. Monggo gitu ya. Tapi tidak ada potongan-potongan, tidak ada dipotong kemudian nyuting lagi, dipotong, tik lagi gitu ya. Tidak seperti itu. Oke ya. Sedangkan untuk English Vlog Competition diperbolehkan untuk mengedit sesuai kreativitas siswa. Intinya di vlog ini karena kejadian kemarin banyak versi. Pak yang menang kok begini, Pak yang ini kok begini, banyak versi. Jadi untuk tahun ini kami bebaskan berkreativitas semaksimal mungkin. Karena apa? Karena siswa kita semuanya sekarang ini sudah mengenal yang namanya desain grafis, baik itu foto, uh, baik itu dari foto maupun video, videografer atau fotografer semuanya. Kadang bahkan ada siswa kita yang ikut-ikutan untuk apa, foto prewedding temennya atau kakak kelasnya atau kakak alumninya. Itu sudah keren-keren sekali itu. Jadi silakan dipotong-potong boleh, boleh. Dikasih layout boleh, dikasih voice over boleh, dikasih dubbing-dubbing boleh. Intinya bagaimana caranya membuat English Vlog Competition ini atau tampilan video nanti sebagus mungkin. Silakan dubbing sedubbing-dubbingnya, kasih voice over se-voice overnya gitu loh. Intinya bagaimana caranya menampilkan eh, video English Vlog yang menarik, yang menggugah selera. Keren nih, keren banget ini seperti ini. Nanti di awalnya seperti apa, mau bagaimana, kemudian nanti dibuat sinematik pun boleh gitu ya. Dibuat sinematik boleh, dibuat selfie-selfie versi ngevlog seperti My Trip My Adventure itu juga boleh adik-adik semuanya. Jungkir Itu nggih. balik dulu boleh. Jungkir balik. Pak Puspa gitu. Oke, jadi apapun itu boleh. Yang nggak boleh itu makan sambil ngevlog. Nah, itu nggak Nah, boleh. itu. Tapi kalau ngevlognya tentang makanan, nggak apa-apa. Good afternoon, Mbak Adi, everyone. In here we are in Hamzah gitu ya. Nah, Sambil kepanasan gitu ya. Wah, itu nanti bisa pengurangan nilai di pronunciation. Kenapa? Kurang jelas di artikulasinya. Kan begitu adik-adik ya. Yang penting jelas sambil makan, it's okay, tidak apa-apa gitu ya. Kan begitu ya Pak Puspo, nggih? yes, yes, yes. Begitu. Oke, next. Untuk speech, topik English speech competition-nya yaitu yang pertama ada AI for Education. Itu yang pertama, karena kita sudah masuk di zaman AI ya adik-adik ya. Kemudian yang kedua ada digital economy. Di digital economy ini mau menampilkan yang apa, entah itu digital marketing atau apapun itu silahkan, monggo. Yang ketiga, good learner, good attitude. Kenapa kok kami ngambil ini? Karena sekarang dunianya sudah semakin canggih, anak-anak sekarang, siswa sekarang sudah punya ilmu, tapi tidak mengurangi attitude atau sikap sopan santun kita terhadap masyarakat, lebih-lebih kepada guru dan orang tua kita. Jadi kami angkat topik ini juga gitu. Kemudian yang keempat ada topik the power of words. Karena apa? Filosofinya adalah kadang sebuah kata itu contoh minimal contoh yang terjadi di beberapa kasus yang kami temukan yaitu ada bullying. Nah, jangan sampai
sebuah kata bisa menghancurkan masa depan teman kita. Nah, gitu loh maksudnya. Kemudian yang kelima, dari sisi sosial, dari segi sosialnya atau sosial sektornya, kami angkat unity in diversity, persatuan dan kesatuan, intinya seperti itu. Ini untuk topik English Speech Competition. Kemudian untuk video English Vlog Competition-nya masih tetap dengan tourism object yang ada di daerah masing-masing. Topiknya apa, Kak? Topiknya tourism object, adik-adik gitu. Silakan buat sekreativitas mungkin untuk pemberian judul. Kak, ada kemarin yang bertanya kepada saya via WA pribadi ya. Kak, misalkan saya tulis dulu 2 atau lebih dari tempat wisata bagaimana? Karena objek wisata yang akan saya kunjungi tidak tentu, kadang buka, kadang tutup. Oke, silakan adik, tak gitu kan, gitu ya. Jadi silakan ditambahkan aja. Yang penting nanti di pengumpulan karya nanti akan ada tulisan judulnya apa, judulnya. Kalau yang speech nanti ada topiknya apa. Kemudian yang vlog itu judul tourism objeknya atau nama tourism objeknya itu apa, begitu nggih. Terus fasilitas yang akan didapat oleh adik-adik semuanya tadi sudah saya jelaskan di awal juga. Yang pertama akan dapat piala, kemudian sertifikat dan uang pembinaan untuk juara 1, 2, dan 3. Untuk juara harapan ada 1, 2, 3 akan dapat trofi dan sertifikat. Kemudian untuk seluruh peserta akan mendapat sertifikat semuanya. Nah, begitu. Oke ya. Nah, untuk link-linknya yang kemarin sudah disertakan, guys, sudah di-share semua kemana-mana semuanya. Link registrasinya beda. Untuk link pengumpulan karyanya, nanti tunggu informasi besok karena kami akan membuka di tanggal 21 sampai 25. Intinya besok. Begitu adik-adik, nggih. Silakan dipantau nanti grup WA-nya, nggih. Terus untuk kriteria penilaian English Speech Competition ada 3 penilaian. Yang pertama mulai dari pronunciation-nya 25 poin, kemudian communicative, informative, and educative-nya yaitu 25 poin juga. Nah, sedangkan content and language-nya atau isi dan kebahasaannya ini adalah 50 poin. Karena apa? Karena English speech itu namanya pidato. Jadi isinya itu sesuai dengan tema atau tidak. Khawatirnya nanti ketika temanya adalah misalkan temanya tentang English empowers you, tapi isinya beda. Nah, begitu ya. Terus sesuai dengan topik juga, gitu ya. Masuk enggak temanya, masuk enggak topiknya. Nah, begitu. Kemudian dari English Vlog Competition, penilaiannya kami buat sama rata atau balance, yaitu dari segi bahasa Inggris dan dari segi teknologinya atau editing videonya. Yang pertama mulai dari pronunciation-nya, yaitu sebesar 25 poin, kemudian communicative, informative, and educative-nya juga dari itu ada 25 poin, kemudian yang ketiga ada content and language-nya 25 poin, dan yang keempat adalah idea and creativity. Idea and creativity. Nah, ini tadi yang saya minta. Silakan berkreativitas semaksimal mungkin, kami fasilitasi di sini. Silakan adik-adik seperti itu. Nah, tadi sudah disebutkan di awal oleh saya bahwasannya peserta yang mendapatkan juara 1, 2, 3 akan kami beri golden ticket untuk mengikuti English Camp di bulan November gitu ya. Adik-adik silakan, itu akan menjadi event yang sangat keren karena event itu akan diikuti oleh peserta didik dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Tempatnya nanti kalau saya kasih bocoran, saya sudah Nggak dengar Pak Wahid, hilang suaranya. Kemana? Terputus, terputus ini sepertinya, Pak. Oh iya, Halo? terputus ini. Pakai headset itu apa? nanti, Oh, telepon, GG. halo. Oh, ada telepon. Halo? Apa salah sambung ini ya? Halo dari mantan. Oh, mantan ya?
Oke, mungkin Halo Pak Wakid. mungkin itu saja Pak Puspo dari saya tentang penjelasan panjang kali lebarnya. Mungkin nanti kalau adik-adik atau Bapak Ibu guru ada pertanyaan, silakan disiapkan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wakid yang sudah menjelaskan untuk technical meeting dari masing-masing cabang lomba. Insya Allah kalau dilihat itu didengarkan tadi sudah sangat jelas, namun mungkin masih ada beberapa pertanyaan dari terutama untuk adik-adik dan pembinanya. Untuk itu, untuk sesi tanya jawab langsung saya berikan kepada sahabat saudara saya yang tercantik dari Pasuruan. Silakan Bunda Oli. Bu Oli. Thank you, Mr. Puspo. Mr. Puspo ini mencurigakan. Kalau sudah mulai bilang cantik-cantik, biasanya Itulah. Okay, good afternoon, everybody. How is it going? Good afternoon. Mom Oli, okay. Very well, thank you. And you? Di kalangan Bapak, Ibu, guru, adik-adik semua, saya cukup famous. Tapi kalau di kalangan adik-adik mungkin baru pertama kali tahu. My name is Oli. I am the treasurer of MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur, and I will be the moderator of the question and answer session. So don't be hesitant to ask as many questions as you like. Jangan ada dusta di antara kita, gitu ya. Karena bertanya hanya ada di sesi ini. Begitu. If you wanna ask question, please click on the raise hand button. Make sure to keep your questions concise, to the point, and of course, relevant. I will give the chance for the first 3 questions dulu. Remember to mention your name, school's name, and city or agency. For example, I am Oli from SMA Aliasini, Pasuruan Regency. Kayak gitu ya. Oke. Aduh, banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waduh, tangannya metu kabeh Pak Puspo. Iku durung di chat iku. Okay. For the first chance, I will give it to Puja, SMA St. Carolus, Surabaya. Puja, time is yours. Hello everyone. Hello. From St. Carolus, Surabaya. And Hello, Miss Puja. I want to ask a question about according to the English speech competition. So for this competition, I've picked good learner and good attitude team, but I'm still confused about the topic. So the topic I picked is about the importance of college education and the how to stay strong in high school. It has I explained about having a good attitude, how to handle stress, and how to manage time. So does that still fits the theme, the good learner and good attitude? Oke, boleh. Is that all, Puja? Yes, I was just asking about my team, Miss. Okay, thank you. The next one is Laili Kahyani. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Di sini saya Laili dari SMA Aroma Putri Dau, Kabupaten Malang. Saya ingin menanyakan mengenai tema speech yang terakhir, yakni Unity in Diversity, begitu ya. Sejauh atau sepemahaman yang saya ketahui ketika kita entah itu menampilkan speech atau performance yang lain, itu kan biasanya kita diharapkan untuk menghindari topik SARA, begitu ya. Sedangkan misalkan kita mengambil topik yang ini, itu sepertinya kok akan ada suku-suku yang disebut atau agama-agama yang disebut. Is that okay? I mean, apakah itu diperbolehkan? Atau should we just avoid that? Thank you so much. Thank you. The next one is Miss Nuno. Are you sure you still want? Lah kok. Oh my. Lah kok. Wes sering ketemu kok ya sih asking questions saya. Saya yang
Mencet, anak saya yang tanya di sebelah saya. Monggo Alia tanya. Time is yours. Thank you for the opportunity given. I want to make sure about kita tadi disebutkan boleh memposting videonya di akun YouTube pribadi. Ingin memastikan saja. Terima kasih. Is that all? Oke, thank you. Sesi pertama saya close dulu ya, 3 pertanyaan. Mr. Wahid, will you be available to answer the questions? Okay, repeat please number 1 question. The first question, Bu Oli. Tentang temanya tadi itu. Pilihan temanya apakah relevan dengan tema yang sudah kita tentukan gitu. Tentang good learner, good attitude itu loh, dia tadi udah sampaikan beberapa poin gitu. Kira-kira relevan nggak dengan tema itu, kayak gitu. Ya, oke. Oh, Thank you. Izin menjawab. Oke. Ya, 3-3 Bapak Ibu G. Baik, yang pertama dari Surabaya tadi nggih, saya lupa dari mana namanya Bu Oli. Yang jelas Puja nggih. Ya, Miss Puja. Intinya topik itu kami kemas. Ini mungkin akan menjawab pertanyaan yang barusan tentang Unity in Diversity juga Bu Oli. Tema itu harusnya sudah sesuai dengan konten yang akan disampaikan ketika speech. Jadi good learner dan good attitude ini seperti apa sih gambarannya? Maksudnya adalah kita sebagai pelajar begitu nggih. Semakin ke depan ilmu kita semakin tinggi begitu. Namun tidak mengurangi, tidak harus kita itu membuang yang namanya attitude kita. Sehingga untuk menjadi pelajar atau good learner yang baik atau yang bagus begitu ya, kita juga harus punya tuh karakter yang baik juga. Nah, sejauh mana penyampaian pidatonya, monggo disesuaikan dengan topik tersebut. Nah, begitu. Terus untuk menjawab yang punya tadi tentang Unity in Diversity, mohon untuk tetap avoid SARA itu sendiri. Jadi menghindari unsur SARA-nya, lebih kepada globalnya saja. Ada beberapa topik yang spesifik kami buat, ada yang masih mengglobal atau masih umum. Nah, silakan suka-suka jenengan gitu loh. Misalkan ingin yang spesifik, pilih yang AI for Education, atau pilih yang The Power of Words, atau yang pilih yang lain yang lebih spesifik gitu. Sesuaikan saja dengan keinginan adik-adik atau bapak ibu semuanya gitu. Yang jelas Unity in Diversity dari segi sosialnya memang kami angkat secara umum begitu. Namun tolong untuk tetap menghindari unsur sarannya seperti itu. Tapi mungkin pernah melihat ini ya, ketika cinta bertasbih atau apa ayat-ayat cinta 2 ya, di mana ada yang menyebutkan kata yang saya suka, bineka itu ada di mana-mana gitu loh. Pancasila itu ada di hati, bineka itu ada di mana-mana. Nah, topik Unity in Diversity itu saya ingin mengangkat yang seperti itu Ibu. Jadi semoga tidak ada unsur sarannya dan mohon untuk menghindari atau avoid sara itu sendiri. Begitu Bapak Ibu. Terus yang tadi apa lagi ya Boli? Yang ketiga, Mas Nunu, anak buahnya Mas Nunu Tuban, boleh Iya, videonya di akun YouTube pribadi ya, benar. Cuma reconfirm aja. Iya, enggak apa-apa, silahkan. Silahkan tadi di awal juga sudah dijelaskan bahwasannya silahkan adik-adik upload di akun YouTube pribadi, silahkan. Intinya nanti yang akan dikumpulkan hanya satu link YouTube saja, boleh dari akun YouTube sekolah, boleh dari akun YouTube pribadi adik-adik semuanya, begitu. Oke, thank you Mr. Wahid. Jadi saya ingin menekankan sekali lagi tentang barangkali ada yang memilih topik Unity in Diversity ya. Itu kita menekankan di unity-nya, bukan dengan mengangkat topik itu lalu kita mengarah ke pecah belahnya berbagai suku, agama, dan ras, itu enggak. Kalau dalam konteksnya boarding school kayak Ar-Rahma, topik itu memang cocok banget kalau menurut saya ya, karena background saya juga
Saya ngajarnya di SMA yang bernaungan di pondok pesantren juga. Itu topik itu tuh cocok untuk konteksnya anak-anak pondok pesantren karena mereka berasal dari suku bangsa yang berlainan dan mereka di-encourage untuk hidup dalam kebersamaan itu, bukannya dengan banyak suku, ras, lalu mereka saling membuli dan sebagainya, itu enggak. Nah, kayak gitu. Topiknya itu yang seperti itu. How to overcome the differences between students dari berbagai suku, bangsa, dan ras gitu. Oke, kita buka termin kedua. Ada adik bintang Faizan Isma. Time is yours. Okay, thank you. So thank you very much for the attention. So I would like to ask a question about the clothes or uniform that we need to use when we make a vlog video. Should we use our school uniform or we can use a casual clothes as well? Okay, That's all. Bintang, I got the point. Thank you. The next one is Latifa from Surabaya. Hello, I'm Latifa from SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, and I wasn't able to hear the requirements for the competition earlier because I joined a bit late. So I joined the vlog competition, and I'd like to ask a few questions. So what is the minimum and the maximum for the duration for the video, and can we use do we have to use uniform, or can we wear like anything we want? And yeah, I think that's all of my questions for now. Thank you, Latifa. Kayaknya yang untuk Latifa ini bisa langsung saya bantu jawab. For the duration, it is already stated on the Juknis. Di pedoman teknisnya udah disebutkan minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Dan dokumennya untuk Juknis sudah saya share juga di WAG kita. Udah gabung sama WAG Group. Mudah-mudahan ya. Untuk outfit, sama dengan pertanyaannya Bintang tadi, nanti akan dijawab oleh Mr. Wahid. Oke, kita buka kesempatan untuk yang berikutnya. Michelle dari mana nih? Nggak kelihatan. Dari SMA Petra. Michelle, time is yours. Good evening. My name is Michelle Priscilla Rangan from Petra 2 Senior High School. I would like to ask some questions about the English speech competition. It is said that we can't edit, as in can't cut anything, but are we allowed to add some things such as music or statistics, for example? Thank you. Oh, okay. Oke, thank you. Karena tadi yang Latifa udah langsung saya jawab, jadi I will give another chance for one more students ya. Mungkin boleh Rika Bawati. Yes, thank you, Bu Oli. I'm Rika Dibawati from SMA N1 Panggul, Trenggalek Regency. I think I just want to ask about, it is the same with Bintang Faizan and also Latifa. Question, it is related to, is there any regulation regarding to the clothes that the students wear when they take the video, especially for the speech? Yeah, should they wear the uniform, or they can't use the casual clothes as long as it's polite? Thank you. Oke, thank you. Untuk outfitnya speech, karena we don't even know which one is your uniform, ya kan? Ada beberapa sekolah swasta yang outfitnya itu nggak kayak uniform nya anak-anak yang negeri gitu, kayak misalnya di sekolah saya yang non negeri itu uniformnya udah yang freestyle banget gitu, kami pakai modifikasi sendiri kan, we don't even know if it is your uniform apa enggak. Jadi menurut saya pokoknya rapi aja, pakai seragam sekolah rapi, karena ini yang speech ya kan. Oke, gitu.
Udah sesi kedua, saya tutup dulu ya. Nanti akan saya buka lagi untuk sesi berikutnya. Mr. Wahid, are you there? Knock, knock. Okay, I'm here. I'm still here, Ibu Ya, Oli. Okay, thank you for all the tentang outfit. questionnaire. Yeah, okay. Okay, thank you for all the questionnaire. Well, I will answer all the question required from uniform or outfit of the event gitu ya. The first from speech, untuk speech sendiri kami tidak membuat batasan harus menggunakan blazer atau alma mater sekolah atau apapun itu yang terkesan seolah-olah sangat rapi, bagus, keren sekali untuk speech. Tidak seperti itu Bapak Ibu, karena kami memahami bahwasannya ada sekolah yang di pondok, sehingga apa, siswanya yang ikut nggak mungkin tahu minta kiriman sama orang tuanya, tolong belikan blazer gitu ya, sibuk nyari blazer sana sini hitam, biar bagus, biar keren, biar cantik, biar gagah, bagus gitu, enggak Bapak Ibu. Yang penting rapi, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Oli, yang penting rapi, terus juga ya tentu saja bersih ya, jadi pakai seragam sekolah pun jadi Bapak Ibu untuk yang speech gitu ya. Kemudian untuk yang vlog itu Bapak Ibu silakan adik-adiknya bebas. Mau pakai apapun itu bebas. Misalkan kadang ada tuh yang punya inisiatif, Kak, saya boleh enggak pakai kaos sesuai dengan destinasi wisatanya. Tapi ini saya nyari berkerah enggak ada. Oke, it's okay, enggak apa-apa kaos oblong enggak apa-apa. Yang penting ada tulisan tempat wisatanya seperti itu nggih boleh ya. Karena apa? Karena tidak mengurangi dari nilai itu sendiri. My Trip My Adventure juga ada yang pakai singletan juga. Bahkan ketika memasak ini itu ada yang pakai singlet doang sambil menjelaskan, sambil ngevlog, itu it's okay, enggak apa-apa. Yang penting masih sopan. Nah, gitu nggih. Jangan sampai nanti niru yang My Trip My Adventure, pakai kaos juga jangan, pakai kaos singlet juga jangan. Pakai kaos yang ada tulisan itu apa nama tempat wisatanya juga boleh. Itu sebagai ajang promotion juga untuk daerah Bapak Ibu atau adik-adik semuanya. Lebih-lebih misalkan Kak saya pakai hem berkerah atau batik, silakan sesuaikan dengan tempat wisatanya Bapak Ibu yang atau adik-adik yang di-vlogkan itu sendiri gitu loh. Misalkan nanti yang di-vlogkan adalah videonya tentang batik, silakan monggo pakai batik. Oh, misalkan di pantai, oh silakan pakai nuansa pantai. Sesuaikan sendirilah, intinya masih sopan santun. Gitu. Jangan pakai kaos singlet. Ya. Oke, gitu aja. Sudah mungkin untuk yang statistik ya, nanti malam setelah ini ya habis sisa lah istilahnya, nanti akan kami kirimkan untuk statistik siapa saja yang sudah mendaftar, nama-namanya nggih. Adik-adik dan Bapak Ibu semuanya. Begitu. Itu saja boleh karena masih banyak pertanyaan. Oke, thank you. Jadi kalau saya boleh garis bawahi ya adik-adik fokusnya pada juknis, petunjuk teknis, PDF yang udah di-share. Di situ udah jelas banget kami sebutkan kriteria penilaiannya gitu pada halaman berapa itu ya, pada halaman 7, the last page itu udah ada banget kriteria penilaiannya, dan percentage dari setiap kriteria juga sudah kami sebutkan secara transparan sehingga nggak akan keluar dari itu penilaiannya gitu. Kalaupun misalnya tentang outfit, sopan dan tidaknya itu nanti mungkin akan masuk ke idea and creativity yang 25 poin seperti itu. Jadi pertimbangan kalian mau pakai singlet atau mau pakai outfit sopan sesuai dengan objek wisatanya itu nanti akan berpengaruhnya di situ. It's a choice gitu ya. Kalian mau dinilai seperti apa, mau menunjukkan karakter diri kalian seperti apa gitu. Oke, kita lihat lagi berapa banyak tangan-tangan yang masih teracung. Bunda Oli. Ada Heru, halo. ini Bapak Heru Kak. Aduh, saya Bunda Oli. ya. Ini ya, saya tak bacakan yang ya. di chat ya. Boleh? Iya Pak Pur. Halo, ya. Iya silakan Pak Pur. Oke, ini ada pertanyaan dari
Airau, ya. Kalau digital ekonomi di Jawa Timur boleh nggak? Nah, itu satu, ya. Ya boleh banget. Boleh Ya boleh banget ya, banget. ya. Karena digital ekonomi dimanapun mau membahasnya secara internasional, mau membahasnya dalam skup yang lebih kecil, boleh banget. Nah, ini lagi juga. Jika ngevlog, waktu ngesorot alam, tapi ditambahin voice over boleh nggak? Boleh, silakan. Boleh, tadi udah Boleh. dijelaskan di awal. Pokoknya yang terbaik lah. Ya. Kemudian untuk pengambilan video speech itu full body atau setengah body. Nah, ini. Saya bantu jawab ya. Ya, langsung aja dijawab aja. Oke, baik. Untuk speech boleh setengah body, boleh full body. Intinya, apakah nanti apa yang diucapkan atau di-speech-kan gitu ya, yang disampaikan pidatonya sudah jelas atau tidak. Kalau misalkan full body, otomatis kan badannya dengan kamera atau dengan videonya itu kan agak jauh. Sudah jelas atau tidak? Kalau jelas, mungkin pakai mic wireless itu boleh. Silakan monggo. Yang penting jelasnya itu dulu. Tapi ingat, ini bukan dubbing ya, adik-adik. Speech itu tidak boleh dubbing, tidak boleh editing. Jadi kami akan tahu siapa yang mana video yang ngedubbing nanti. Seperti itu. Kalau misalkan agar jelas nanti ya, agar jelas voice-nya gitu ya, yang adik-adik sampaikan pada waktu speech, mungkin setengah badan saja tidak apa-apa gitu ya. Posisinya Kak harus berdiri atau duduk. Nah, itu suka-suka adik-adik sendiri. Pilih-pilih positioning sendiri gitu ya. Makanya berkaitan tiduran ya jangan boleh. Iya, nggih Pak Puspo. Jadi yang tidak boleh tiduran nggih Pak Puspo nggih. Iya, betul. Nah, karena kurang sopan gitu ya. Jadi posisinya mau miring, mau berhadapan dengan kameranya juga boleh. Nggih. Adik-adik. Ya, thank you Mr. Wahid. Masih banyak ini sebetulnya. Saya ambil alih ya. Ya, silakan Bu Anda. Oke. Ya, monggo yang lain yang tidak berkepentingan di mute dulu ya. Saya petani satu persatu yang lagi raise hand dulu. Ada Nashifa, ada Mr. Heru, ada Naila. Monggo Nashifa dulu. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Nashifa Prila Deca Putri dari SMA N1 Lejas. Mungkin pertanyaan saya sedikit out of topic. Ya. Kan sudah dijelaskan dari yang Bapak Wahid jelaskan tadi. Untuk yang peserta, semua peserta mendapat sertifikat. Nah, kegunaan sertifikat itu untuk apa aja sih? Baik, hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Kalau jadinya kurang bagus, boleh dilanjuti chat ya. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada Mr. Heru. Kayaknya Mr. Heru ini ya, bukan adik Heru ya. Saya kesulitan memberi title ini. Apa adik, apa bapak, apa ibu. Semuanya tampak imut-imut di layar saya. Heru, Mas Heru. Monggo Mr. Heru. Mas Oli, thank you. Ya, saya Mr. Heru. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Bapak. Jelas. Oke, matur nuwun Pak Puspo, Miss Oli and everybody. Pertanyaan saya gini Bu, ini kan animo masyarakat, para murid sangat besar. Tadi laporan dari Pak Puspo dan info dari Pak Wahid, Pak Puspo ya betul, Pak Wahid gitu. Itu 400 peserta lah ini. Sementara di Kurmer ini kan kita memberikan panggung seluas-luasnya pada murid. Bisakah seandainya usul diberi juara harapan 1, 2, 3, Mas Ustaz? Nggak usah hadiah, cuma sertifikat Nanda juara 1, juara 2, 3. Ini sudah saatnya memberi reward pada siswa sekecil apapun prestasinya. Loh, 400 diambil 6 juara loh Bu. Wah, menurut saya ini rada-rada agak tidak manusiawi, mohon maaf, karena 400 diambil 6. Ya walaupun lomba selalu begitu, cuma kalau boleh itu beri harapan 1, 2, 3 ngoten lho Bu. Biar murid saya ini ya agak seneng gitu loh, juara 6 ibaratnya gitu. Oke, hanya itu saja. Matur nuwun Mam Oli. Thank you so much for the time. Ya. Mr. Heru, saya langsung jawab, tidak saya lempar lagi ke pihak lain karena di juknisnya udah jelas tertera bahwa pemenangnya nantinya
adalah juara 1, 2, dan 3. Juga ada juara harapan 1, 2, dan 3. Melebihi ekspektasinya Mr. Heru, bahkan untuk juara harapan 1, 2, dan 3, itu akan mendapatkan trofi juga loh dan sertifikat. Bukan hanya sertifikat toh, tuh kan kami melebihi ekspektasi malahan. Gimana? Udah satisfied ya Mr. Heru? Oke, untuk berikutnya ada Naila dari SMA Tunas Luhur. Baik, terima kasih atas kepada Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya pada Bapak dan Ibu. Saya izin bertanya, untuk peletakan logo dan identitas di layar video itu di mana saja ya? Dan file videonya, file kontennya itu diberi nama apa? Terima kasih Bapak. Oke, thank you. Udah dapat 3, Mr. Wahid. Silahkan dijawab dulu. Penempatan logo ini kayaknya harus mengulangi lagi yang tadi sudah dijelaskan oleh Mr. Wahid. Enggak apa-apa Ibu Oli. Ya. Karena ini barusan yang semakin banyak pesertanya Bu Oli. Baik, yang pertama saya jawab dari adik Nasifa. Manfaat sertifikat itu untuk apa sih Kak atau Bapak Ibu gitu ya? Kembali lagi kepada adik-adik sendiri. Kalau juara 1, 2, 3 biasanya akan digunakan untuk apa ya, pendamping saat mengajukan untuk mendapatkan beasiswa SNMPTN atau SBMPTN ke perguruan tinggi negeri. Biasanya itu akan sangat bermanfaat. Karena banyak sekali alumni-alumni dari kami itu, tidak hanya dari saya, tapi juga dari Bu Oli, Pak Puspo, dan yang lain juga, dari alumni Bu Ita juga mungkin ya, yang diterima berkat sertifikatnya. Bahkan ya, kalau di kami, untuk sertifikat tersebut sangat besar sekali manfaatnya, yaitu kadang kita bisa mendapatkan beasiswa bidik misi juga, ya itu SNMPTN tadi itu ya. Ya intinya manfaat sertifikat untuk itu adik-adik semuanya. Kalau untuk sertifikat peserta, hanya sekedar sertifikat peserta, mungkin adik-adik bisa dibuat kenang-kenangan begitu, nggih boleh ya. Karena yang namanya hanya sertifikat peserta bukan sebagai juara harapan atau juara inti 1, 2, 3, kadang tidak terlalu banyak dimanfaatkan seperti itu. Tapi itu akan menjadi bukti adik-adik bahwasannya adik-adik pernah mengikuti kegiatan ini seperti itu. Namun tidak mengurangi manfaat dari ikut kegiatan ini, yaitu untuk menambah pengalaman. Karena apa? Pengalaman ini yang sangat berharga. Jadi pengalaman untuk ikut kegiatan ini yang akan jadi sebuah cerita ketika adik-adik lulus nantinya. Oh, saya pernah ikut ini. Oh, saya pernah ikut ini. Wah, seru sekali. Nah, seperti itu adik-adik gitu ya. Baik, itu saja. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Heru atau Mr. Heru, yaitu tentang 400 peserta. Tadi juga sudah dijawab oleh Ibu Oli bahwasannya kita ada juara 1, 2, 3 dan juara harapan 1, 2, 3 untuk lomba speech, dan juara 1, 2, 3 serta juara harapan 1, 2, 3 untuk lomba vlog juga. Kalau perlu nanti misalkan nanti kami diskusikan atau rembuk bareng, misalkan yang masuk 10 besar nanti diberikan sertifikat finalis bagaimana? Nanti kami coba akan membahas. Jadi misalkan peserta atau adik-adik yang posisinya ada di peringkat 7, 8, 9, 10 mungkin bisa diberikan sertifikat finalis, sertifikat finalis begitu. Nanti akan coba kami diskusikan dengan pengurus MGMP yang lain. Minimal kami memang ingin menghargai kerja keras dari adik-adik semuanya, begitu. Kami akan bahas itu, nggih. Oke ya, boleh ya. Mr. Wahid. Kita hanya punya 10 menit lagi ya, adik-adik. Iya, oke. Antusias luar biasa. Saya harap pertanyaan
yang sudah disampaikan di awal tadi tidak diulang lagi. Pertanyaan yang sudah tertera di juknis penjelasannya tidak diulang lagi. Logo dan sebagainya itu sudah kami tampilkan di grup description-nya di WA Group. Semoga tidak ditanyakan lagi. Jadi saya harap yang benar-benar mengacungkan tangan ini terkait hal-hal yang memang belum kami jelaskan, belum kami lampirkan di juknis, belum kami sediakan di WA Group. Begitu ya, karena waktunya tinggal 10 menit. Sekalian memberantas darurat literasi di Indonesia. Yuk kita membaca sebelum angkat tangan dan bertanya. Oke? Yang angkat tangan harus bertanggung jawab. Harus pertanyaan yang fresh, belum pernah dibahas sama sekali. Oke, ada Sandra dari SMA Zetui. Aduh, literasinya nih. Gege. Sandra, silakan. Sandra, Mas Sandra, halo. Oke. Oh, Mbak Sandra. Sorry. Ya, Sandra. Suaranya kecil, Mbak Sandra. Nggak terdengar. Can you speak louder, please, Sandra? Apakah sudah terdengar? Yep, Oke, that's sudah fine. terdengar. Sip. So, my name is Sandra. I'm from St. Louis II Catholic High School. So, I want to ask about the video duration. So, the minimum duration is 1 minute and the maximum is 10 minutes, yes? So, my question is it okay if we make our video 1 minute longer than 10 minutes? That's all my question. Thank you. Langsung dijawab ya. Durasi video ya, saya jawab aja Pak Wahid karena itu sudah ada di juknis. Kayaknya durasi video nggak minimal 1 menit deh. Could you please read again the juknis? Coba I'm dibaca sorry, lagi sebelum saya jawab. Yes, I'm sorry. I forgot. Okay, next, Azmi. Azmi, are you there? Open up your camera, please. Oke, saya prioritaskan yang kameranya udah kebuka aja ya. Ada Faradisti, silakan. Okay, so I'm Faradisti from Muhammadiyah 10 GKB High School in Gresik. And what I want to ask is, jadi di sana apakah ada ketentuan khusus untuk struktur speech-nya? Jadi kalau di lomba yang pernah saya ikuti dulu, kan saya tuh pernah lomba dengan apa ya, kayak definisinya dulu, pertanyaan dulu, terus cerita dulu, baru definisi, dan itu jurinya menolak gitu. Nah, apakah ada ketentuan khusus dari pihak di sini? Terima kasih, thank you. Saya langsung jawab boleh ya. Oke, ya Mr. Wahid. Oke, begini. Tidak ada ketentuan khusus untuk speech. Namun yang jelas, ketika speech itu ada pendahuluan, inti, dan penutup. 3 poin itu akan menjadi struktur. Misalkan di awal mau dikasih quote, mau dikasih quote atau pemantik boleh. Mulai sinyalnya. Mr. Wahid, biar saya bantu menjawab aja. Menjawab karena suaranya Mr. Wahid patah-patah. Jadi struktur speech tidak kami jelaskan di juknis. Jadi Farah bisa pakai struktur speech yang nyaman buat Farah. Bisa mencantumkan definisi dari berbagai sumber dulu, bisa enggak, senyamannya Sarah. Bagaimana speech itu didengar oleh juri itu nantinya menarik. Karena perlu Farah ketahui, jurinya ini nanti adalah dosen dari berbagai perguruan tinggi negeri. Jadi kita juga harus paham gitu karakternya mereka. Tapi yang jelas pedoman pastinya untuk kriteria penilaian ada di juknis yang sudah kami lampirkan gitu. Nggak akan melenceng dari itu. Dan nanti skor akan kami tampilkan secara transparan sehingga kalian bisa belajar kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Insya Allah begitu. Oke, ada lagi Putri dari SMA Negeri 3 Surabaya. Silakan. Okay, thank you for the time. So I want to ask, can we bring the script while speaking?
Oke, kalau bring the script itu namanya bukan speech dong. Jadinya nanti reading Oke. competition dong, bukan speech. Oh, Enggak boleh. Jangan salah. Kan lombanya speech, bukan reading competition. Dan kalau pandangan mata kalian nantinya itu mengarah ke script, juri pasti tahu. Gesture-nya pasti akan tampak. Jadi masih Kelihatan deh, kelihatan kok. ada waktu 5 hari untuk memahami, mendalami naskah speech-nya sehingga bisa tampil tanpa skrip. Oke? Okay, thank you for that. 5 more minutes dan yang lagi angkat tangan ini pada nggak buka kamera. Bisa kami cukupkan di sini ya kalau gitu. Oh, saya baca sebentar yang di chat deh. Boleh di-spill jurinya dari perguruan tinggi mana? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wahid di awal. Bisa diputar nanti recordingnya ya. Nama dan perguruan tinggi negerinya mana aja tadi udah di-spill di awal. Nanti bisa diputar recordingnya biar menghemat waktu. Oke, who are the judge lagi? Udah dijawab, udah dijelaskan tadi. Settingnya boleh outdoor atau indoor senyamannya. Sekiranya suaranya tetap ngumpul, jangan sampai memilih speech-nya outdoor biar Instagramable tapi ternyata suaranya nggak utuh, nggak kedengar dengan enak oleh juri gitu. Kita scroll up lagi, script nggak boleh. Logo udah ada di WAG, di group description-nya. Udah kayak gitu. Oke, sudah hampir Habis. yes. Oke, kalau Chatnya sudah saya copy, nanti saya share di empowering, nanti mungkin bisa disampaikan ke grup WA peserta, begitu Bu Oli untuk menghemat waktu. ya, terima kasih karena udah 3 minutes menuju waktu habisnya, kita tutup dengan membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Saya kembalikan lagi ke Pak Puspo. Tugas saya sebagai moderator sudah selesai. Terima kasih Bunda Oli. Semoga Bunda Ririn perjalanan pulang selamat. Itu tadi saya kok melihat dalam perjalanan. Begitu adik-adik, Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan technical meeting di sore hari ini. Alhamdulillah banyak pertanyaan, walaupun mungkin ini kita semuanya masih harus belajar untuk literasi, karena mungkin karena kesibukan kita, jadi kadang-kadang literasi terabaikan. Namun bukan tidak, tapi belum. Silakan adik-adik bisa melihat deskripsi di grup peserta. Nanti kalian bisa melihat. Baru kalau seandainya di situ tidak ada, bisa bertanya, langsung tag aja. Itu Pak Wahid atau Bunda Oli atau saya. Jadi di grup admin yang ada di grup peserta. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Bunda Oli, Pak Wahid, Bunda Ita, dan insya Allah teman-teman yang lain perlu disampaikan kepada Bapak Ibu pendamping dan adik-adik peserta, karena Ketua MGMP Provinsi Jawa Timur pada sore hari ini sepertinya bukan sakit, hanya mungkin karena ada kepentingan. Dan sepertinya harus merefresh kondisinya. Kita doakan aja semoga beliaunya tetap sehat. Dan untuk itu, untuk sambutan Ketua MGMP kami tiadakan, dan langsung marilah kita bersama-sama untuk berdoa karena kegiatan pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Itu pun karena rahmat dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya selaku pembawa acara di kegiatan technical meeting English Festival 2023
MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur. Mohon maaf jika dalam penyajian dan pemberian menyampaikan kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah setelah kegiatan ini rekod akan kami upload di YouTube dan segera kami share di grup. Terima kasih. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sedaya. Misalkan ada Boleh. pertanyaan silakan